Pak Jokowi dengan yang mengajukan keberatan kemarin itu adalah UGM. Keberatan atas keputusan Komisi Informasi Pusat yang dimana putusannya adalah menyatakan bahwa seluruh dokumen itu dinyatakan terbuka, yang dikecualikan hanya NIK, NPWP dan macam-macam termasuk daftar nilainya. Tapi apakah dia punya nilai harus dibuka. Nilainya tidak boleh dibuka, tapi lembarannya yang menyatakan ada memang betul pernah kuliah dan macam-macam harus dibuka. Tapi kemudian mengajukan keberatan di sini dan sekarang adalah keputusan atau putusan KIP yang sudah memberikan suatu arah bahwa semua dokumen bisa dibuka kecuali beberapa hal yang kecil itu. Tetapi UGM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mandat atau bukan memiliki, yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi mandat dalam konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi justru terlihat sepertinya UGM itu mempertahankan kondisi yang justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. hari ini adalah sidang lanjutan antara teman-teman dari Bonjoi bongkar Pak Jokowi dengan yang mengajukan keberatan kemarin itu adalah UGM. Keberatan atas keputusan Komisi Informasi Pusat yang dimana putusannya adalah menyatakan bahwa seluruh dokumen itu dinyatakan terbuka, yang dikecualikan hanya NIK, NPWP dan macam-macam termasuk daftar nilainya. Tapi apakah dia punya nilai harus dibuka. Nilainya tidak boleh dibuka, tapi lembarannya yang menyatakan ada memang betul pernah kuliah dan macam-macam harus dibuka. Tapi kemudian mengajukan keberatan di sini dan sekarang adalah kami dari Bonjoi itu mengajukan ahli berkaitan soal dari keberatan UGM. Beliau adalah Pak Marwarar gitu ya, Dr. Marwarar Siam. Beliau pernah hakim karir lalu kemudian masuk di Mahkamah Konstitusi. Hari ini beliau akan memberikan keterangan berkaitan soal apa argumentasi sampai kemudian harusnya seluruh ijazah itu dibuka, seluruh dokumen berkaitan pernah kuliah, dan termasuk adalah berkaitan soal mandatori konstitusi kita terhadap perguruan tinggi. Saya persilakan ke Pak Maru. Ya, terima kasih nih. Kita sudah diberi kehormatan ini untuk ngomong ya. Dan adalah karena keputusan atau putusan KIP yang sudah memberikan suatu arah bahwa semua dokumen bisa dibuka kecuali beberapa hal yang kecil itu. Tetapi UGM sebagai lembaga pendidikan yang memiliki mandat atau bukan memiliki, yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi mandat dalam konstitusi untuk mencerdaskan bangsa, tetapi justru terlihat sepertinya UGM itu mempertahankan kondisi yang justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu kita mau hadir hari ini ketika UGM mengajukan keberatan terhadap putusan KIP. Oleh karena apa yang mereka jadikan alasan itu bahwa ada yang menjadi rahasia pribadi, apa yang menjadi kepentingan pribadi, maka saya melihatnya dari sudut konstitusi. Di dalam suatu hak konstitusional yang bersifat HAM, sudah jelas pasal 28F dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menghimpun, menyimpan dan menyebarkan informasi, tetapi pembatasan yang ada adalah sepanjang tentang keamanan dan kepentingan publik dari negara dan kepentingan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu dikatakan dalam pasal 28J, setiap hak asasi itu bisa dibatasi, tetapi dibatasi dengan undang-undang. Tidak boleh misalnya dengan peraturan-peraturan yang diciptakan sendiri oleh pemegang arsip atau pemegang informasi publik, menciptakan sendiri aturan, tetapi dia adalah suatu aturan yang di dalam menjadi hak konstitusi, dan HAM itu pembatasannya harus dengan undang-undang. Dan jelas di dalam undang-undang kebebasan informasi batasan itu sudah diberikan. Oleh karena ukuran di dalam konstitusi bahwa setiap hak asasi itu bisa juga bersaing, berkompetisi atau bertabrakan, termasuk dalam hal ini kebebasan untuk memperoleh informasi dari publik menjadi hak rakyat seluruh Indonesia, dibandingkan dengan hak seorang mantan presiden yang memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan beberapa datanya. Maka kita melihat ukuran yang ditentukan
di dalam konstitusi, di dalam menjaga keseimbangan persaingan antara hak-hak asasi yang dikelola konstitusi, dikatakan ada mekanisme proportionality test atau balancing test. Jadi uji proporsionalitas dan uji keseimbangan. Mungkin kalau di dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi dikatakan uji konsekuensi. Tetapi intinya kita harus membandingkan apakah kepentingan perseorangan, dalam hal ini Jokowi, seimbang dengan kepentingan bangsa yang berhak mengetahui apakah benar atau tidak ijazahnya ada ketika dia mengajukan sebagai calon presiden pada tahun 2000 berapa ya? 2014 dan 2019 ya. Dan ini menjadi suatu hal yang penting dan banyak yang bertanya, sudah lewat kok, apakah masih ada urgensinya untuk diketahui? Pasti ada, karena sebagai seorang calon yang mengajukan diri dalam kontestasi Pilpres, dia mencoba meyakinkan kita untuk memilih dia, dan saya termasuk yang memilih dia. Karena saya yakin bahwa beberapa karakter dia termasuk suatu hal yang merakyat menurut saya, dan juga apa yang dikatakan dalam visi dan misinya, revolusi mental dan lain sebagainya, itu menarik perhatian kita sebagai upaya untuk menjual kompetensi dia termasuk dengan ijazah. Oleh karena itu, apakah ada urgensinya rakyat Indonesia mengetahui? Ada. Karena jikalau ini benar bahwa tidak memiliki ijazah, sebenarnya dia sudah memperdayakan kita, termasuk saya, ya, dengan apa yang disebut dalam bahasa Belanda bedrog, yaitu ya kasar agak kalau diterjemahkan ya, bedrog itu ya sepertinya adalah kalau istilah Betawi tipu-tipu gitu, tipu-tipu. Kalau saya bahasa Jawa ngapusi ya, kira-kira gitu, sehingga saya terdorong untuk memilih dia, dan kita berikan dia kursi untuk memegang jabatan eksekutif tertinggi yang berwenang untuk mengambil kebijakan-kebijakan publik, bahkan bersama DPR dengan hak inisiatif dia boleh mengajukan peraturan perundang-undangan dalam legislasi undang-undang atau perpu atau peraturan presiden. Oleh karena itu, di dalam kondisi seperti ini kita merasa katakanlah diperdayakan begitu dengan mengatakan dia adalah memiliki suatu kualitas dalam ijazah yang digambarkan sebagai insinyur, yang tadinya saya ingat waktu itu di Surakarta dia adalah doktorandus. Ini yang menimbulkan kita sebagai orang yang pernah sekolah, bagaimana tiba-tiba bisa pindah doktorandus jadi insinyur. Itu awalnya yang menyebabkan kita curiga, dan saya mulai menerima kritik dari banyak orang. Oleh karena itu kemudian kita melihat bahwa di dalam kualitas seperti ini, dengan janji-janji dan revolusi mental, kita berikan kursi dan kemudian menyusun kebijakan publik dan kebijakan-kebijakan lain yang nyatanya kondisinya seperti ini. Oleh karena itu, apakah saya berhak untuk menuntut bahwa ijazah itu harus ditunjukkan untuk dapat kita menyatakan hak kita sesuatu? Apakah rakyat Indonesia dan yang lain itu berhak menuntut, katakanlah memulihkan keadaan dari kebijakan-kebijakan publik yang menurut saya bertentangan dengan konstitusi, untuk kembali normal seperti halnya di dalam apa yang dikatakan bahwa pasal 33 harus untuk rakyat Indonesia, tetapi ternyata banyak yang menjadi bukan lagi milik Indonesia. Saya teringat sekali dengan kebijakan di Morowali itu. Ada wilayah kita yang sudah dimasuki orang, tidak dikuasai oleh instrumen-instrumen negara kita. Itu menjadi suatu hal yang memerlukan kejelasan dan harus dipulihkan. Dan kalau ada keuntungan yang diperoleh dari kebijakan-kebijakan seperti itu, maka itu harus dikembalikan. Inilah sebenarnya urgensinya menurut saya pribadi, dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia juga berhak untuk memulihkan kondisi itu. Seperti apa yang sekarang kita lihat, bahwa korupsi sudah menjadi suatu sistem. Kalau dikatakan itu sebenarnya kita dikendalikan bukan oleh lembaga-lembaga dan pejabat kita, tetapi apa yang dikatakan state capture corruption, ya, sudah terperangkap kita, kebijakan publik dirampas oleh orang-orang di luar pemegang kebijakan, yaitu yang mengendalikan melalui korupsi. Barangkali Anda sudah bisa kembangkan
peristiwa-peristiwa terakhir, apakah itu adalah kebijakan yang kita buat atau kebijakan yang disusun oleh orang-orang dari luar yang dikendalikan melalui instrumen korupsi. Sebenarnya bukan Indonesia saja yang terjadi begitu. Ketika Bank Dunia melakukan memerintahkan peneliti dari mereka itu untuk melihat beberapa kondisi di negara-negara berkembang, kita waktu itu belum termasuk yang apa yang dikatakan state capture corruption itu, yang sudah terkendala, sudah terperangkap di dalam satu kebijakan yang dibuat dengan satu korupsi dikendalikan orang-orang di luar pemerintahan. Inilah yang menjadi keprihatinan kita, menjadi penting sekali untuk mengetahui apakah memang benar ijazah ini palsu atau tidak. Karena dengan demikian kita akan bisa menentukan bahwa kita diperdaya atau khususnya saya diperdaya sehingga saya memilih beliau dan rakyat Indonesia menempatkan di dalam suatu posisi eksekutif tertinggi yang mengambil kebijakan publik atas nama rakyat Indonesia, tetapi ternyata bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu ini menjadi suatu keprihatinan kita, barangkali banyak juga menjadi keprihatinan seluruh warga negara yang merasa terkecoh lah dengan keadaan ini. Dan apakah saya berhak untuk mengetahui dan menuntut? Saya kira semua rakyat Indonesia berhak. Kondisi negara kita sekarang adalah akibat kita telah salah memilih orang dengan menjanjikan revolusi mental yang dikatakan bebas dari korupsi. Ternyata apa yang saudara lihat sekarang, termasuk peristiwa terakhir, kita tahu bahwa siapa yang mendalikan kita bukan pemegang kekuasaan negara yang sah, melainkan orang-orang dari luar yang Anda lihat sendiri. Tentu Anda paham perkembangan yang di medsos. Saya kira ini yang mendorong saya ikut kepada teman-teman ini dalam perjuangan hari ini. Tetapi saya juga ingin meyakinkan UGM di pihak mana dia berada sebagai lembaga publik, ya, yang menjadi instrumen perjuangan sejak tahun 45. UGM itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan pendidikan, sehingga jangan melakukan argumen sedemikian rupa membela prinsip mereka dan mencoba menggiring generasi muda bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah suatu upaya yang bagus untuk ditiru. Saya kira tidak. Kalau semua universitas berpihak seperti ini dapat dengan ijazah yang tidak sah untuk memperoleh jabatan, betapa kita akan tertinggal seperti yang diperoleh bahwa IQ rata-rata rakyat Indonesia katanya hanya 78. Kalau ini dipertahankan, ini akan menjadi suatu keadaan dan kita tidak bisa bersaing di dunia. Terutama hal ini penting bagi generasi muda yang akan memimpin negara kita ini dan mengendalikan serta mencoba membawa bangsa Indonesia oleh generasi muda sekarang ini ke arah yang dicita-citakan oleh konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan, apalagi ya tiga lagi itu mencoba melindungi segenap bangsa. Ini yang menjadi soal, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Ternyata kalau kita lihat Morowali tidak melindungi tumpah darah kita, sudah ada orang lain di situ. Dan tidak bisa ada kewenangan daripada instansi publik kita untuk mengendalikan. Meskipun sekarang saya kurang tahu keadaannya, sudah masuk sebenarnya TNI, tetapi bagaimana posisi sebenarnya dan di daerah lain apakah ada ini? Pulau-pulau kita yang kecil siapa yang menguasai sekarang? Kita perlu mengetahui ini. Nah, inilah keprihatinan kita, dan Universitas Gadjah Mada sebagai universitas perjuangan harus kembali kepada cita-cita proklamasi. Dia melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa, bukan meningkatkan kesejahteraan orang-orang lain. Menurut saya apa yang dikatakan under invoicing, ketika ada ekspor terjadi, kekayaan kita dibawa ke luar negeri semua ini. Kita dapat ampas-ampasnya. Dan ini tentunya membutuhkan suatu perhatian bagi generasi muda, terutama UGM. Jangan ada lagi pemimpin yang seperti ini kan. Saya kira itu yang dari saya. Kalau ada pertanyaan sih monggo. Boleh Prof, mungkin terkait persidangan yang hari ini akan berlangsung ya Prof. Ini kan hitungannya tuh pengajuan banding dari pihak UGM sendiri, namun diarahkannya ke Petun Jakarta setelah kemarin
pihak Bon Jovi sendiri menang di pengadilan KIP. Nah, Prof sendiri melihatnya seperti apa nih? Kan sebelumnya mencuat juga bahwa tidak seharusnya UGM itu mengajukan bandingnya ke Petun Jakarta seperti itu. Nah, Prof sebagai ahli hukum nih melihatnya seperti apa nih, Prof? Ya, memang ada pembagian kewenangan seperti ini, bahwa oleh karena Universitas Gadjah Mada itu adalah suatu universitas yang dikatakan merupakan badan hukum sendiri, maka dia dikategorikan dalam undang-undang KIP ini juga sebagai badan publik non negara. Saya juga kurang setuju dengan beberapa klasifikasi ini, karena dari sisi hanya diukur dari sisi apakah dia belanjanya dari APBN, APBD atau tidak. Padahal kalau menurut saya universitas swasta pun banyak yang memperoleh bantuan dari anggaran belanja negara, APBN maupun dari APBD, sehingga kriteria satu-satunya itu menjadi suatu hal yang melemahkan. Tetapi kalau dilihat dengan demikian, kriterianya bahwa badan publik non negara itu tidak mendasarkan tindakannya sebagai satu kewenangan negara yang diatur dalam undang-undang administrasi pemerintahan, dan dia tidak mengeluarkan apa yang dikatakan keputusan tata usaha negara. Jadi dianggap dia keputusan badan hukum biasa, dan ini kemudian menjadi suatu dasar bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan kalau ada sengketa atau ada keberatan, maka di dalam hal badan hukum non publik itu, non negara itu mengajukan itu, maka dia mengajukannya kepada Petun. Sebenarnya dikatakan juga di situ di mana dia berkedudukan, ya kan? Nah, ini menjadi suatu kontroversi antara pemohon keberatan dan termohon keberatan. Kenapa tidak di tempat kedudukan daripada UGM di Jogja? Tetapi ada kemungkinan karena ada kampus-kampus di daerah sini, dia harus membuktikan nanti dengan akta, apakah akta pendirian atau akta anggaran dasar, bahwa adanya suatu cabang universitas di Jakarta atau di tempat lain, dia diberikan kewenangan misalnya untuk mengambil keputusan sendiri yang mengikat UGM di pusat. Itu kalau ada itu baru barangkali dasarnya mereka tepat untuk mengajukan di Petun Jakarta. Kalau tidak, kalau itu tidak ada, ya sesuai dengan kedudukannya di Jakarta, dan juga dikatakan keberatan badan hukum non publik itu, non negara itu harus diajukan di pengadilan negeri, tentunya harus pengadilan negeri Yogyakarta. Saya kira ini problem yang akan dihadapi melalui pembuktian, nanti akan diputus oleh hakim. Tapi itu kan masih dipertanyakan ya, apakah posisi mereka sebagai badan publik non negara tapi mengajukannya ke Petun. Tapi kan sekarang persidangannya sudah berjalan nih, sudah diterima juga laporannya oleh pengadilan. Nah, seperti apa Prof melihatnya? Apakah nanti pembuktiannya di akhir atau seperti apa? Jadi ada dua jalan itu sebenarnya. Ada yang disebutkan putusan sela kan. Pada waktu itu ada keberatan diajukan oleh pihak lawan atau ini termohon keberatan mengajukan eksepsi itu, diajukan itu, dia hakim itu bisa, kalau dia melihat itu ada dasarnya, dia membuat putusan sela mengenai kompetensi, maka dia memutuskan tidak berwenang. Tetapi dia bisa juga melihat bukti-bukti dulu kan, karena ini masalah pembuktian tadi saya katakan, apakah ada memang kewenangan daripada kampus Jakarta menyebabkan dia boleh digugat di sini, itu akan ditunjukkan dengan anggaran dasar maupun akta pendirian badan hukum itu sendiri. Tentu nanti ada kemungkinan pendapat majelis, saya belum mendapat data itu, tentu proses pembuktian yang akan menjadi ukuran, dan dia bisa memutusnya bersamaan dengan putusan akhir nanti pada akhir daripada perkara. Itu ada dua metode itu. Prof, mungkin sedikit Prof terkait isu yang lain Prof. Di Bang Roy Suryo kan kemarin putusan apa namanya, itunya tersangkanya sudah dikabulkan oleh majelis hakim pra-peradilannya. Nah itu Prof melihat itu seperti apa, dan juga kan kemarin kuasa hukum dari Dr. Tifa sendiri menyebut kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu tidak kuat gitu. Tidak seharusnya Dr. Tifa disidangkan di sana karena di laporannya itu kejadiannya itu bukan di Jakarta Timur. Prof sebagai ahli hukum melihatnya seperti apa? Ya memang ada satu ukuran tersendiri bahwa kompetensi relatif daripada pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara itu adalah di tempat misalnya di mana termohon pra peradilan berada kan. Ini kan kalau ini menjadi keputusan atau keputusan penyidikan berada dari Mabes, tentu dari sudut wilayah dan teritori daripada
termohon pra peradilan, tentu itu bukanlah Jakarta Timur kan. Tetapi ada kemungkinan juga di dalam beberapa hal itu yang pertimbangan Mahkamah Agung bisa menentukan bahwa dalam hal-hal tertentu dia bisa menunjuk pengadilan di wilayah itu untuk memeriksa dan memutus perkara itu. Itu adalah kebijakan-kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis dan menyangkut keamanankah dan lain sebagainya. Saya tidak melihat itu, tetapi kita lihat saja tentu kalau eksepsi daripada Roy Suryo dinyatakan itu dan mungkin tidak dilakukannya dari Tifa juga kan bahwa dia diperiksa di sini, ya kita melihat putusan akhirnya saja kita tunggu. Jadi untuk sekarang karena memang sudah berjalan, jadi tinggal ditunggu keputusan akhirnya seperti apa aja ya, Prof? Saya kira itu aja. Kita tidak usah mempersoalkan ini lagi karena mungkin momentumnya sudah terlewat untuk menyatakan eksepsi keberatan tentang hal itu sehingga sudah masuk kepada pokok persoalan. Terakhir, Prof, poin-poin penting yang akan disampaikan Prof sendiri hari ini kepada majelis hakim sebagai saksi ahli seperti apa nih, Prof? Ya, saya hanya menyampaikan pergulatan atau apa yang dikatakan relasi antara kepentingan perseorangan dan kepentingan publik yang sama-sama bisa dikatakan itu hak asasi. Dalam konstitusi dikatakan harus mempertimbangkan hak-hak yang lebih besar. Kalau kita katakan itu di dalam ilmu konstitusi di Eropa dikatakan di dalam menguji persaingan di antara hak asasi yang dilindungi konstitusi, kita menggunakan mekanisme yang dikatakan uji proporsional. Apakah proporsional kita mengaminkan pendapat dari Pak Jokowi bahwa rahasia pribadinya itu akan dilindungi ketimbang kepentingan bangsa Indonesia yang harus membuka ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukannya sebagai kontrol apakah benar atau tidak atau menyimpang. Nah, kepentingan bangsa dan negara dalam proporsinya Anda tentu bisa melihat yang manakah yang proporsional untuk dilindungi. Itulah yang mau saya ceritakan. Mau ditambahin sedikit ya. Menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Prof tadi. Kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dalam keberatan UGM ini salah satunya adalah bahwa permohonan kami ke KIP waktu itu adalah expired atau kedaluarsa. Tapi hakim KIP menolak alasan itu dengan mengatakan bahwa kepentingan publik lah, demi kepentingan publik, ya, demi kepentingan umum, masalah prosedural mengenai expirednya gugatan kami selang 1 hari itu diabaikan oleh majelis hakim. Karena itu kepentingan publik. Nah, itu yang ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Prof hari ini. Lalu yang kedua, dalam keberatan kami juga atas keberatannya dia pada hari ini adalah dia sendiri juga expired juga mengajukan permohonan ke sini. Kalau expirednya dia itu bisa ditolak karena bukan untuk kepentingan publik menurut kami, tapi itu adalah kepentingan pribadinya UGM atau Jokowi. Nah, kalau expirednya dia itu harus diabaikan karena ini untuk kepentingan publik. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan oleh kata Prof tadi, ya, kalau benar ijazah Jokowi itu palsu, kita semuanya rakyat Indonesia ini sebenarnya ditipu. Ya, ditipu. Untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau tidak, ya makanya harus diproses secara hukum. Dan itu nanti mungkin dengan adanya putusan dari KIP, baik dari Bon Jovi dan teman-teman yang lain, ya, itu membuka peluang untuk melaporkan kembali, untuk meneliti ijazah Jokowi ini apakah benar-benar asli atau palsu. Ya, jadi sekalipun misalnya ekstrimnya Roy dan Tifa itu di penjara, tidak menutup kemungkinan akan muncul Roy dan Tifa-Tifa yang lain untuk kembali melaporkan, menguji apakah ijazah Jokowi ini palsu atau tidak. Ya, lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan, ya, tadi soal kompetensi absolut. Ya, UGM itu adalah badan publik, bukan badan publik negara. Oleh karena itu, kompetensi absolutnya dia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bukan di sini. Itu aja. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan ya, dalam arti tadi yang disampaikan Prof. Maru tadi, kalau begitu pentingnya ijazah ini untuk diungkap. Karena setelah ini tentunya banyak hal yang perlu kita lakukan, termasuk tadi juga seperti 10 tahun ia berkuasa, itu banyak hal-hal yang dia lakukan. Antara lain seperti yang morowali yang disebutkan,
PSN yang sudah juga sempat berjalan. Tentu pemulihan ini tentunya juga panjang. Jadi kalau disampaikan Prof. Maru tadi, kalau ini harus diungkap, ya begitu pentingnya kita, kalaupun kita berbicara untuk 2045 Indonesia Emas, kalau ijazah aja belum terungkap, pemulihan aja belum jalan, bagaimana kita akan mencapai itu? Demikian. Pak, untuk sidang lanjutannya setelah ini kan sidang keempat ya. Iya. Untuk selanjutnya sidangnya kapan lagi nih Pak jadwal? Ya biasanya jarak 1 minggu, tergantung nanti dari majelis hakim, kesepakatan dari para pihak dan majelis. Tapi untuk agenda berikutnya? Agenda berikutnya seperti yang sampaikan minggu lalu ya, 2 minggu lalu ada langsung putusan. Karena ini ada terakhir, dan terakhir itu akan diisi oleh Pak Maruhara sebagai ahli yang dari pihak termohon. Tentang mantan hakim karir mulai dari pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi, kemudian menjadi hakim konstitusi dan juga rektor dan dosen sampai sekarang, sehingga keahlian dan pengetahuan tentang beracara di pengadilan, perkembangan ilmu hukum tentang informasi publik juga beliau menguasai, sehingga tadi kami tekankan tentang hal-hal yang mungkin menimbulkan multi tafsir, terutama di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan di dalam peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Pengadilan Negeri. Ada hal yang tidak dijelaskan oleh undang-undang, terutama tentang badan publik dan badan publik selain badan publik negara. Karena tidak dijelaskan, maka juga menjadi hal yang membingungkan ketika kita berbicara dengan UGM sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, dan ada juga perguruan tinggi yang memang murni perguruan tinggi negeri, yang dia tidak perlu memiliki legal standing sebagai berbadan hukum. Karena terdapat 2 kriteria ini, maka menjadi pertanyaan dalam hal UGM sebagai badan hukum yang perguruan tinggi yang berbadan hukum, apakah dia ketika sengketa informasi publik ini harus diajukan permohonan keberatan itu ke pengadilan negeri atau ke pengadilan tata usaha negara? Karena undang-undang tidak menjelaskan tentang badan publik negara dan badan publik selain badan publik negara. Jadi tadi ahli sudah menegaskan ya maksud dan tujuannya, kemudian kemana UGM harus mengajukan keberatan terhadap putusan KIP ini, apakah ke pengadilan tata usaha negara atau ke pengadilan negeri, dan kalau ke pengadilan tata usaha negara, apakah tata usaha negara atau tata usaha Yogyakarta sesuai dengan domisili UGM. Begitu juga kalau dia harus mengajukan ke pengadilan negeri, apakah pengadilan negeri di Jakarta atau pengadilan negeri sesuai dengan domisili UGM di Yogyakarta. Nah, itulah kami tadi pentingnya mengajukan ahli supaya ini menjadi pasti, supaya tidak membingungkan, terutama hakim juga mendapatkan kepastian pencerahan dari ahli. Barangkali Pak bisa mempertegas lagi soal Sudah jelas kan yang tentang kompetensi itu karena baru izin Pak Petrus. Badan hukum publik non negara dengan badan hukum publik negara, dan dalam hal ini UGM adalah badan hukum publik yang berbadan hukum, itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini, katakan di tempat kedudukannya di pengadilan negeri, nah, ini menjadi persoalan yang akan terjadi. Kita lihat nanti dalam putusan hakim bagaimana jawabannya. Kalau mengacu kepada perma, tentu saja kita, kalau dia bisa membuktikan bahwa dia punya kedudukan hukum di Jakarta yang diberi mandat oleh UGM pusat, boleh di Jakarta tentunya kan. Tetapi kalau tidak, ya kita mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung, itu harus di pengadilan negeri di Yogyakarta, tempat kedudukan Gajah Mada itu sendiri. Saya kira itu aja tambahan. Saya tambahkan.
yang ada beberapa benang merah yang saya ambil dari keterangan ahli tadi. Yang pertama adalah benang merah yang saya ambil dari yang diterangkan oleh ahli. Yang pertama adalah UGM, ya, dalam hal ini UGM pusat, dia harus punya surat keputusan bahwa ada delegasi kantor di sini. Tapi dari bukti yang kami dapat, UGM tidak mengeluarkan surat bahwa dia bisa berkedudukan di Jakarta. Oleh karena itu menurut kami kompetensi relatifnya dia itu atau relatif untuk bisa berkantor di sini itu tidak ada. Oleh karena itu dia salah alamat kalau dia melakukan gugatan di sini. Harus di Jogja. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya garis bawahi dari yang terangan ahli tadi, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu sudah benar, yakni Majelis Hakim KIP mengabaikan batas waktu terlambat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim KIP bahwa keterlambatan kami mengajukan permohonan itu diabaikan karena demi kepentingan publik. Apa itu kepentingan publik? Yaitu hak masyarakat untuk mengetahui informasi mengenai ijazah dari Jokowi. Ijazah Jokowi dan pendukung ijazahnya itu adalah informasi publik. Oleh karena itu diutamakan tidak perlu terlalu memperhatikan prosedural, yaitu soal batas waktu. Oleh karena itu alasan keberatan dia di sini batas waktu bagi kami ketika kami mengajukan permohonan itu dipatahkan, diabaikan. Itu yang saya dapati dari keterangan dari ahli tadi. Nah, lalu keterangan yang lain, yang ketiga yang saya garis bawahi, dari sekian putusan KIP itu sudah berkekuatan hukum tetap, ya ada lebih dari 3, ya hanya UGM yang mengajukan keberatan ke sini. Menurut ahli bahwa putusan-putusan yang lain itu yang berhukum tetap itu berlaku untuk semua, sudah mengikat. Oleh karena itu pengajuan permohonan UGM ke sini dipatahkan. Jadi ada 3 hal itu tadi. Satu, kompetensi dia sebagai badan publik, dia pakai alamat Jakarta itu terpatahkan karena UGM tidak menyurat. Tidak ada surat keputusan bahwa kedudukan dia ada di Jakarta, harus di Jogja. Oleh karena itu harus dia gugat di Jogja. Lalu yang kedua tadi ditegaskan bahwa putusan KIP mengatakan bahwa batas waktu itu diabaikan karena informasi publik mengenai ijazah Jokowi itu dan dokumen-dokumen pendukungnya itu adalah kepentingan publik. Itu di atas skalanya, ya. Jadi ada 3 tadi itu yang ingin ditegakkan oleh ahli. Menurut kami itu kami berterima kasih sekali ahli memberikan keterangan yang menurut kami menguatkan keberatan kami dan menguatkan putusan hakim KIP, ya. Dan ahli tadi juga memberi bantuan kepada majelis di sini soal kebingungan mereka terhadap putusan KIP itu. Mereka bersikap seperti apa? Dan ahli yang kami hadirkan benar-benar berkompeten di bidangnya. Selain beliau sebagai mantan hakim, ya mulai dari hakim tingkat pertama, pengadilan tinggi dan MK, beliau juga sebagai akademisi tata negara. Selain akademisi, beliau juga sebagai praktisi karena beliau adalah hakim konstitusi. Sehingga sangat membantu bagi hakim di PT UN ini. Kami berharap dan kami optimistis bahwa keberatan dari UGM itu ditolak. Terima kasih. Saya tambahkan ya di sini dalam arti tadi 2 jam. Mungkin dari hal yang sampaikan ahli tadi. Kalau masalah ijazah ini ada hal yang hubungannya untuk kepentingan publik. Jadi dalam konstitusi pasal 28 pun disebutkan kalau adalah publik untuk mengetahui kalau yang namanya dokumen-dokumen yang hubungan dengan kepala negara, di sini Joko Widodo, Presiden Indonesia yang ke-7, itu harus diketahui, harus dibuka untuk publik. Meskipun undang-undang dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 77 menyebutkan ketentuan pidana, katakanlah orang dapat dipidana akan gugur jika ia meninggal dunia, ya. Tapi masalah ijazah ini tidak akan berhenti, karena biar gimana pun dampak daripada Presiden ke-7 Indonesia ini yang telah dilakukannya selama dia berkuasa selama 10 tahun. Ini masih sampai sekarang pun masih banyak belum selesai.
Karena setelah itu juga mesti ada pemulihan ya. Kita belum tahu sampai sekarang masalah ijazah ini juga masih dalam proses. Tapi tentunya setelah kita gugat di pengadilan di Komisi Informasi Pusat kita dimenangkan, dan di sini juga kita merasa juga kita akan dimenangkan karena memang yang kita minta adalah informasi publik yang hubungannya dengan pasal 17 dan 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Jadi itu akan terbuka, dan tentunya kita hanya menunggu waktu aja kalau yang namanya ijazah Joko Widodo itu asli atau tidak asli, itu akan terbuka. Meskipun tadi saya sampaikan pada pasal 77 KUHP itu, meskipun dia meninggal, tapi hal yang hubungannya dengan ijazah itu harus terungkap untuk paling tidak ada hal yang penting sekali untuk kita legasikan kepada keturunan kita, anak cucu kita di kemudian hari. Makasih. Sama-sama.